Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pagar alam, pagi-pagi baliklah malam. Akulah semangat-semangat ngucap salam, tapi masih banyak yang diam. Saya doakan yang menjawab salam dengan semangat dan ikhlas, panjang umurnya, murah rezekinya, dan lunas utang-utangnya. Nah, pecahnya yang paling semangat yang terakhir itu. Kelihatan kalau muka-muka banyak utang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita hormati, dan yang sama-sama kita selalu idamkan bimbingannya, yaitu para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah, haji dan hajah, para calon-calon haji dan hajah, dan para calon-calon jenazah. Bapak Ibu, yang namanya mati itu suatu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Arham Fadoli SH. Kita doakan semoga beliau ini akan senantiasa menjadi pemimpin dan pembimbing kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah keberkahan untuk mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Kita doakan mudah-mudahan 5 tahun lagi bisa naik ke provinsi. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa-Desa Tebedak II beserta jajarannya, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota BPD Desa Tebedak II yang berkenan hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu teristimewa, terkhusus sahibul hajat, yaitu Bapak Oktariadi dan Ibu Nur Hayati, yang telah mengundang kita pada siang hari ini dalam rangka walimatul khitan. Ada tadi saya mendengar disampaikan oleh MC bahwa hari ini ada beberapa acara. Jadi ini acara borongan ya Bapak Ibu. Ada acara khitan, walimatul khitan, ada selamatan akikoh, ada selamatan rumah, ada selamatan mobil tadi. Benar lah. Jadi kira-kira kamu undangin berapa kali makannya Pak? Kan syukurannya ada 4 kali, berarti jatah makannya baik itu Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu juga yang saya hormati adalah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya bertemu, tidak hanya bertetangga di dunia, tetapi kita juga bertemu dan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang Nicole jam menunjukkan 11.21. Kira-kira kita ini nggak sampai jam berapa Bu?
sampai jam 2? Siap? Tambah yang ngomong ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkan saya ya untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata yang mudah-mudahan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu, bisa bertatap muka. Hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu yang insya Allah cantik-cantik dan solihah semuanya. Ikan cindeh makan kelanting, ibu-ibunya cindeh mirip Ayu Ting Ting. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini saya juga bisa berjumpa dengan bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan soleh semuanya. Amin. Ikan bandeng dipepes tomat, bapak-bapaknya ganteng mirip Raffi Ahmad. Subhanallah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu walimatul khitan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, Bapak dan Ibu, aku paling senang kalau ada yang ngaji, yang mendengarkan menyebut nama Allah untuk mengagungkan Al-Quran. Coba ya, kita mulai sekali lagi dari basmalah. Nanti kalau saya baca basmalah dan baca ayat Al-Qurannya, Ibu dan Bapak menjawab dengan mengucapkan Allah ya. Ikuti gerakan tangan saya. Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124 ini Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menguji Ibrahim bikalimatin dengan beberapa kalimat fa'atammahun, kemudian dia menunaikannya. Para ulama memaknai kalimat bikalimatin itu dengan perintah dan larangan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menghitan, sedang sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkhitan, usia beliau 80 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kalau usia sudah 80 tahun itu kira-kira kulitnya masih sudah keras atau masih lembut. Kemudian di mana pada saat itu belum ada pisau, belum ada parang, belum ada alat yang digunakan oleh dokter saat ini ketika mau menyunat. Namun fa'atammahum, Nabiullah Ibrahim tetap menunaikannya. Ini suatu bukti bahwa Nabi Ibrahim mengutamakan segala urusan yang diperintahkan Allah dari kepentingan pribadinya sendiri.
Nabiullah Ibrahim itu bapak dan ibu dikenal sebagai bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 19-nya merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang bukan keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan Lut. Sisanya adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu kepengen tak ada seperti Nabiullah Ibrahim? Pengen tak ada bapak-bapak seperti Nabiullah Ibrahim? Ibu-ibu kepengen tak ada punya suami seperti Nabiullah Ibrahim? Pengen? Bininya dua. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang hitam, ini merupakan salah satu tanggung jawab dari orang tua. Untuk apa? Supaya anak yang sudah dihitan ini nanti menjadi anak yang solih dan solihah, ya, menjadi anak-anak yang soleh. Kalau kita, apapun profesi kita, apapun jabat dan pangkat kita, kalau ditanya engkau pengen punya anak seperti apa, pasti jawabnya kepengen punya anak yang solih dan solihah. Tapi bapak dan ibu yang perlu sama-sama kita ketahui, ternyata ketika kita kepengen punya anak yang soleh, itu bukan perkara yang gampang. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam tercatat sebagai bapak yang gagal dalam mendidik anaknya. Kenapa? Qabil dan Habil berbunuhan gara-gara berebut betino yang belaga. Memang ternyata bapak dan ibu dari dulu betino racun dunia. Tapi insya Allah saya yakin semua ibu-ibu yang hadir di sini semuanya adalah bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengidam-idamkan anak yang solih dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Ma min mauludin yuladu illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumaddisanihi." Tidaklah lahir seorang bayi ke muka bumi ini illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumaddisanihi. Dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, maupun yang menjadikan dia Majusi. Artinya apa bapak dan ibu? Kita mengidam-idamkan anak yang solih dan solihah itu bukan seperti kita membalik telapak tangan kita. Kita harus ikhtiar, kita harus berusaha. Usaha apa yang pertama? Sejak awal proses produksinya bapak ibu perlu kita perhatikan bersama-sama. Apa maksudnya? Mohon maaf, ketika suami istri mau bergaul, kita diajarkan di dalam Islam untuk mengawalinya dengan membaca doa. Apa bunyi doanya bapak dan ibu? Allahumma barik lana. Benar kata kira-kira? Yang benar, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang mungkin belum bisa bapak dan ibu minimal membaca basmalah, ya, supaya bapak dan ibu nanti dihindarkan oleh Allah dari gangguan-gangguan setan. Mungkin ada yang bertanya-tanya di antara kita, kenapa sih Islam ini dikit-dikit baca doa? Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, mau berpakaian ada doanya, mau bercermin pun ada doanya, bahkan suami istri yang mau bergaul pun ada doanya. Hal ini terjawab di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, di mana di sana dikatakan bahwa ada dua iblis, ya, ada iblis yang bertugas menggoda orang-orang Islam,
ada iblis yang bertugas menggoda orang-orang kafir. Karena satu profesi, mereka ini berjumpa. Kemudian iblis yang kafir itu bertanya kepada iblis yang mengganggu orang-orang Islam. Iblis, ngapa yang kau ini gak urus? Apa jawab oleh iblis yang menggoda orang Islam? Bak mana dak kurus? Orang Islam itu kalau nak makan dia baca doa. Itu racun. Akhirnya aku tak baca minum makan. Mau minum baca basmalah, itu racun bagiku sehingga aku tidak bisa minum. Ketika mereka mau berpakaian mereka baca doa. Bahkan ketika mereka mau bergaul suami istri pun ada doanya. Akhirnya aku tak baca minum. Oh, alhamdulillah, berarti kata iblis yang menggoda orang kafir. Aku ini ditugaskan oleh Allah, ditugaskan untuk menggoda orang-orang kafir lemah. Makanya perut aku ini gendut. Kenapa? Karena orang kafir itu kalau dia mau makan, langsung makan. Tidak perlu lagi baca basmalah, tidak perlu lagi baca doa. Kalau mau minum, langsung minum. Akhirnya aku bisa minum makan, aku bisa minum. Bahkan ketika mau bergaul antara suami dan istri, mereka tidak perlu lagi baca basmalah dan tak perlu lagi baca doa. Akhirnya aku dikit-dikit baca minum. Bapak dan ibu, kalau iblis setan sudah ikut, maka jangan salahkan kalau nanti anak yang lahir adalah anak yang durhaka, anak yang tidak taat menjalankan amal ibadah, anak yang suka membantah orang tua. Jadi bapak ibu, kalau kita kepengen anak yang soleh, sedari awal proses pembuatannya pun harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bapak dan ibu, ketika kita mengidam-idamkan dan menambah-nambahkan anak yang solih dan solihah, sedari dalam kandungan seorang ibu yang sedang hamil, jangan dibiarkan baik perutnya besar, ya, tapi sambil dielus-elus perutnya, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan sholawat. Ini bukan tugasnya uang yang betina baik, tapi juga lakinya. Dielus-elus perut istrinya sambil dibacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian sambil dielus-elus sambil dibacakan sholawat. Usia kandungan 40 hari, pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi nutfat arba'ina nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu 'alaihil malaku fayunfahu fihi ruh. Jadi dalam hadis ini jelaskan bapak dan ibu bahwa 40 hari yang pertama anak di dalam kandungan itu berbentuk nutfah. Nutfah itu adalah pertemuan antara sperma laki-laki dan ovum perempuan. Inilah yang disebut dengan nutfah. Kemudian setelah 40 hari dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah. Dari alaqah kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. 3 kali 40 hari kemudian Allah meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalam janin tersebut, kemudian Allah mengaktifkan pendengaran anak yang ada di dalam kandungan. Sejak itulah dia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian bagaimana dia mengenal ibunya? Dia mengenal ibunya melalui air ketubannya. Maka setelah Allah aktifkan pendengarannya,
kemudian Allah aktifkan penciumannya. Maka bapak dan ibu jangan heran kalau ada anak kecil yang baru lahir, ketika dia nangis diambil oleh mandenyo tak galak diam, diambil oleh wak bebeknya tak galak diam, pas diambil oleh umatnya langsung diam. Kenapa? Karena dia sudah mengenal ibunya sedari dia berada di dalam kandungan melalui air ketubannya. Maka bagi ibu-ibu yang sedang hamil, ya, jangan terlalu sering makan jering. Kenapa? Tadi kalau seringan makan jering, pas anaknya lahir, ada mambu jering dikira umatnya. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga apa yang dimakan oleh seorang ibu yang sedang hamil itu akan dirasakan oleh anak yang berada di dalam kandungan. Ketika makanan masuk di dari mulut, kemudian diproses di dalam perut, di kandungan protein dan vitaminnya akan mengalir ke dalam yang namanya plasenta. Ini dalam istilah biologi. Kalau bahasa Indonesianya adalah ari-ari. Kalau bahasa kitanya adalah temuni. Nah, dari temuni itulah kemudian akan ditransfer ke janin melalui tali pusar. Intinya apa Bapak dan Ibu? Jika kita ingin menambahkan anak yang solih dan solihah, maka ketika ibu mengandung jangan sampai ada barang haram yang masuk ke dalam mulut kita. Karena itu pun akan dirasakan oleh anak yang berada di dalam kandungan. Maka bagi bapak-bapak yang mencari rezeki, yang mencari nafkah, berikan istrinya dan anaknya nafkah yang halal. Jangan sampai istri dan anaknya diberikan dari barang-barang yang haram, dari hasil jual narkoba, dari hasil jual minuman keras, dari hasil berjudi. Jangan sampai itu yang diberikan kepada keluarga kita. Karena seorang ayah punya tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Bagi orang-orang yang beriman, bagi para suami yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini Bapak Ibu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, setelah anak kita lahir ke dunia, apa yang dilakukan oleh seorang ayah? Ayah mengumandangkan azan di telinga kanan dan mengumandangkan iqamah di telinga kirinya. Kenapa anak ketika lahir kemudian dia dicegat dengan suara azan? Karena anak yang baru lahir itu seperti kaset kosong. Kaset kosong itu kalau digunakan untuk merekam, daya rekamnya sangat kuat. Maka oleh karena itu ketika brol anak kita lahir, maka kumandangkan azan di telinga kanannya, kumandangkan iqamah di telinga kirinya. Cara orang kita ini mengazankan anak itu bermacam-macam. Ada yang dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang baik itu. Ada yang istrinya baik. Nah, kami malah besar pintar-pintar mencari duit ya. Ada yang baik itu. Apa guna kita mengazankan anak-anak ketika lahir Bapak dan Ibu? Kita mengenalkan kalimat tauhid. Nah, hari ini engkau aku kenalkan kalimat tauhid. Nanti ada saatnya ketika ayah meregang nyawa sakaratul maut, yang kami harapkan engkaulah yang akan membimbing kami, engkaulah yang akan mentalkinkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitupun juga ketika ibumu meregang nyawa sakaratul maut, yang kami inginkan bukan rumah yang mewah, bukan harta yang berlimpah, bukan rumah yang bertingkat. Yang kami inginkan nanti ketika kami sakaratul maut adalah engkau membimbing dan mentalkinkan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika kita mengidamkan anak yang soleh, yang perlu kita lakukan adalah memberi nama yang baik. Di dalam Islam kita diajarkan untuk membuat nama anak itu tidak sembarangan. Walau ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Walau dia berada di dalam lumpur, kalau dia intan tetap dia menjadi intan.
Tetapi tidak dalam ajaran Islam bahwa nama adalah sebagian dari doa. Maka kita diajarkan kalau memberi nama, buatlah nama anak itu berasal dari asma-asma Allah, Asmaul Husna. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, Asy-Syakur dan sebagainya. Tetapi harus diawali dengan Abdul, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Syakur dan lain sebagainya. Kemudian kalau bukan bersumber dari nama-nama Allah, lebih bagus juga kemudian bersumber dari nama-nama para nabi. Seperti adinda kita yang hari ini yang diselamati hitannya, awal namanya diberi nama Muhammad. Boleh kita beri anak kita Muhammad, Musa, mungkin Ibrahim dan sebagainya. Tapi ingat, ini tidak cocok untuk nama anak perempuan. Tidak mungkin kita beri nama anak perempuan Yusuf. Tidak mungkin, ya. Ini untuk nama anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, berilah nama anak-anak kita dengan doa yang teriring di dalamnya, dengan harapan yang baik-baik teriring di dalamnya. Ya, namun kadang-kadang yang sering terjadi di tengah masyarakat, namanya lah bagus-bagus, Ahmad, Muhammad, pas dipanggil Mamat. Lah bagus-bagus diberi nama Abdullah, pas dipanggil Dolar. Kemudian diberi bagus-bagus nama Ibrahim, karena kepengen keren panggilnya dipanggil Bram. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama adalah doa. Oleh karena itu, beri anak kita nama yang baik-baik, yang terkandung di dalamnya sebuah harapan supaya anak ini kelak menjadi anak yang solih, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika setelah kita memberikan nama yang baik, ingat, orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Jangan sampai yang terjadi, Bapak dan Ibu, suara azan maghrib lah jelas-jelas, hayya 'alas shalah, mari tunaikan sholat, ibunya masih guling di depan TV, guling sambil ngangkat kaki kanan ke kaki kiri, tangan kiri letakkan di belakang, tangan kanan megang remote. Bapaknya di mana? Bapaknya duduk di belakang sambil angkat kaki ke kaki kiri, kemudian sambil rokok, tangan kanan ambil ngirup kopi. Ada yang nggak itu kira-kira? Ya. Hadir di hari ini? Hadir tahu? Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai yang terjadi seperti itu. Karena kenapa? Orang tua itu menjadi tontonan sekaligus tuntunan bagi anak. Baik bapaknya, baik ibunya, soleh bapaknya, solihah ibunya, insya Allah anaknya tidak jauh-jauh dari itu. Insya Allah anaknya menjadi anak yang solih dan solihah juga. Kemudian juga yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menjadi tauladan yang baik bagi anak, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kita, berikanlah anak-anak pendidikan agama yang lengkap, pendidikan agama yang baik-baik. Mungkin di antara anak-anak kita ada yang belajar matematika bagus, ada yang belajar IPA, ada yang belajar sejarah, ada yang belajar biologi dan sebagainya, bagus. Itu memang perlu, tapi jangan lupakan pendidikan agama. Pendidikan agama ini sangat penting Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa kita bayangkan ketika nanti kita meregang nyawa sakaratul maut, anak kita lah yang nanti akan membimbing dan mentalkinkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian anak kita lah yang nanti akan memandikan ketika kita sudah menjadi sosok jenazah. Kemudian anak kita lah yang nanti akan mengkain kafani kita, yang akan menjadi imam di dalam sholat kita. Dan anak kita juga nanti yang akan mentalkinkan kita di alam, di kubur, kalau sudah sampai ke kubur.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sedari dari sini, setelah pulang dari walimatul khitan ini, kita cek anak-anak kita, kita cek cucu-cucu kita. Siapa di antara anak dan cucu-cucu ini yang selama ini kita banggakan karena dia juara 1 di kelas, karena dia juara olimpiade, karena dia juara lomba. Siapa di antara mereka ini yang nanti akan selalu mengirimi kita Al-Fatihah kalau kita sudah meninggal dunia? Siapa yang nanti akan selalu antri mengirimkan surat Yasin untuk kita kalau kita sudah meninggal dunia? Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, berikanlah anak kita pendidikan agama yang baik. Namun yang sering terjadi Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita ini banyak guru-guru ngaji yang kurus. Ngapa kurus? Ketika anaknya minta duit 500.000, aku nak bayar les bahasa Inggris, langsung bercepat babaknya mengeluarkan dompet. Nah, berikanlah kepada gurumu, kaki gurumu marah. Namun 2 hari setelahnya ketika anaknya, minta duit 5.000, aku nak bayar SPP aku ngaji. Nah, omongkan dengan ustadzmu, kita bayarnya sekalian 2 bulan ke depannya. Bagaimana tidak kurus guru ngaji ini Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu kita semua ketika anak minta duit untuk bayar kursus bahasa Inggris langsung kita keluarkan dengan cepat. Ketika anak cuma minta duit 5.000, minta duit 10.000 untuk dia ngaji, kita tidak mau mengeluarkannya. Bahkan kita ngutang untuk bayarnya. Tadi disampaikan juga bahwa anak bisa menyebabkan orang tua masuk surga, dan anak pun bisa menyebabkan orang tua masuk neraka. Jadi oleh karena itu, di samping seorang bapak, di samping seorang ibu harus menjadi tauladan, kita juga harus memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Karena anak-anak inilah yang akan menolong kita, anak-anak inilah yang akan membantu kita. Rasul pernah mengingatkan, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Illa min salasin, kecuali hanya 3 perkara. Yaitu apa? Sodaqah jariyah. Sodaqah jariyah yang telah kita berikan kepada orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, jika kita punya rumah yang mewah, mobilnya ada 4, ATM tabungan penuh, itu bukan harta kita Bapak dan Ibu. Kalau kita meninggal, semuanya akan diwariskan kepada anak-anak kita. Terus apa yang benar-benar harta kita? Harta kita itu adalah harta yang kita gunakan untuk memberi anak yatim, harta yang kita gunakan untuk membantu pembangunan masjid, harta yang kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah sejatinya harta yang milik kita, yang akan menolong kita ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Dan yang terakhir adalah doa anak yang solih dan solihah. Kita berdoa dan berharap semoga anak-anak kita semua nanti akan menjadi generasi-generasi yang solih dan solihah, generasi-generasi yang taat beribadah kepada Allah, generasi-generasi yang berjihad terus untuk menegakkan ajaran-ajaran agama Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang jam sudah menunjukkan 11.50. Lanjut atau jadilah? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami akhiri ya, jadi Bapak dan Ibu, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, ketika kita mengidam-idamkan anak yang solih dan solihah, itu bukan perkara yang gampang. Kita tidak bisa berleha-leha, tidak bisa bersantai-santai. Kita harus berusaha. Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jangan sampai ya kita nyuruh anak kita baca Al-Quran, ya, anak kita pegang Al-Quran, bapaknya pegang HP. Ya, kalau bapak pegang Al-Quran, kalau ibu pegang Al-Quran, insya Allah anak kita juga akan pegang Al-Quran.
Kalau ibu-ibu ya pakai pakaian yang bagus, kemana-mana memakai kerudung, memakai jilbab, pakaiannya menutup aurat, ya insya Allah ini akan dilihat oleh anak-anak kita. Pada intinya orang tua adalah tontonan sekaligus tuntunan bagi anak-anak kita. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan, karena hari sudah menunjukkan sebentar lagi pukul 12. Saya tadi sudah dengar sepertinya perut bapak dan ibu ini sudah berbunyi galau ya, berarti sudah kelaparan galau, sudah kepengen makan daging kambing ya. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata yang salah, kata yang hilaf, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dari segala bentuk macam penyakit, dari segala bentuk macam wabah, dan seluruh masyarakat kita dijauhkan oleh Allah dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon kesediaannya untuk doa.